Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa berjumpa lagi di materi fikih ibadah. Mudah-mudahan di hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita, ketentraman, dan juga tetap melindungi kita dari berbagai macam hal yang bisa membahayakan bagi kita. Selanjutnya teman-teman, menindaklanjuti materi yang kemarin berkaitan dengan persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan dengan tidak mengurangi rasa apresiasi Bapak terhadap pendapat dari teman-teman, baik yang berpendapat ruhiyah dulu, niat dulu, badan dulu, dan lain sebagainya. Sebetulnya keempat hal tersebut adalah memang hal yang harus disiapkan dari sekarang. Niat harus disiapkan ketika niat kita memang melatih niat agar senantiasa setiap aktivitas kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau bicara tentang prioritas, maka jatuhnya sebetulnya adalah pilihannya kepada menyiapkan fikriyah kita, yaitu menyiapkan ilmu tentang Ramadan ini. Ada beberapa referensi yang bisa kita jadikan patokan. Salah satunya misalkan pertama pendapat Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa al-ilmu imamul amal, bahwa ilmu itu adalah imamnya bagi amal kita. Ketika imam itu dimaknai sebagai yang paling terdepan, maka di depan ilmu kita, sebelum kita melakukan amal kita, maka kita persiapan ilmunya. Atau bisa jadi seorang imam itu adalah tugasnya mengontrol, mengawasi, maka amal kita dikontrolnya itu adalah dengan ilmu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, dalam Faslul Ilmi, beliau membuat sebuah bab yang khusus, yaitu bab al-ilmu qoblal qawli wal amali, yaitu ilmu lebih diprioritaskan atau sebelum perkataan dan perbuatan. Maka sebelum berkata dan berbuat, maka ilmunya dulu harus kita ketahui. Dari kedua pendapat sahabat Rasul dan ulama besar tadi, maka dapat disimpulkan bahwa yang harus kita siapkan yang pertama adalah ilmu, ya. Atau ketika kita melihat kesepakatan para ulama bahwa setiap amal perbuatan kita akan dicatat sebagai ibadah, ada dua syaratnya, yaitu yang pertama niat karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah mutabaah. Mutabaah itu adalah ketika kita berbuat sesuai dengan aturan Allah dan contoh Rasulullah, maka itu adalah ibadah. Nah, kapan ketika kita sesuai dengan aturan Allah dan sunnah Rasulullah SAW, maka itu berbicara berkaitan dengan ilmu tentunya. Nah, kenapa dengan tidak niat terlebih dahulu? Nah, kalau niat bisa dilihat dari definisi niat. Definisi niat yaitu al-qasdu fi syai' muqtarinan bi fi'lihi. Itu definisi menurut fikih, bahwa niat adalah bermaksud melakukan sesuatu atau menyengaja melakukan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi, tapi berbarengan dengan amalnya. Niat itu tidak bisa bulan sekarang kita niat, amalnya baru bulan depan. Misalkan niat buat puasa Ramadan dari sekarang, amalnya nanti bulan Ramadan. Tidak, niat itu tetap harus berbarengan dengan amalnya, gitu ya. Tidak bisa dipisahkan. Jadi nanti aja niat untuk saum Ramadan mah, gitu ya. Jadi yang sekarang disiapkan adalah ilmunya terlebih dahulu. Ilmu berkaitan bagaimana agar kita sukses melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan tentunya. Selanjutnya kita akan masuk ke fikih saum tentunya, ya. Fikih saum di bulan suci Ramadan atau fikih Ramadan, ya. Yang pertama, ini adalah merupakan tugas buat teman-teman. Silahkan teman-teman nanti jawab di komentar, langsung boleh jawab, ya.
Yang pertama, hukum saum Ramadan. Apa hukumnya dan bagi siapa saja berlakunya, ya. Itu yang kedua. Yang pertama, hukumnya apa dan berlakunya bagi siapa. Yang ketiga, yang tidak kena hukumnya, yang boleh tidak puasa di bulan suci Ramadan siapa saja, golongan apa saja. Boleh teman-teman tuliskan di komentar. Jadi 3 itu. Pertama, di komentar teman-teman sebutkan nama teman-teman, kemudian jawab yang pertama hukumnya apa setelah bulan suci Ramadan. Yang ketiga yaitu bagi siapa saja hukum tersebut berlaku, dan yang keempat adalah golongan apa saja atau siapa saja yang tidak terkena hukum saum Ramadan tersebut. Sekali lagi, pendapat teman-teman Bapak sangat apresiasi. Pada dasarnya keempat persiapan ini harus kita lakukan dari mulai sekarang. Namun secara skala prioritas, bahwa seseorang atau sebuah pasukan perang akan mudah kalah ketika berperang ketika tidak menyiapkan strategi perangnya dari sekarang, tidak tahu ilmu perangnya dari sekarang, dan tidak mungkin mempersiapkan ilmu perang ketika perang sedang berlangsung. Maka siapkanlah dari sekarang biar kita menang dalam perperangan di bulan suci Ramadan. Itu yang dapat Pandang sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.